Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, masih semangat belajar ya. Hari ini kita masih meneruskan materi tentang fluida statis, yaitu materi terakhir tentang fluida, membahas tentang kapilaritas dan viscositas ya. Kita bahas dulu apa itu kapilaritas ya. Jadi gini, sebelum Ibu masuk ke kapilaritas, mungkin kalian pernah memperhatikan ya, atau pernah melakukan percobaan, ada silet kamu letakkan di atas air, ternyata silet itu dapat mengambang di atas air. Atau kalian pernah memperhatikan ada serangga atau nyamuk yang bisa berdiri di atas air ya, di danau misalnya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena adanya tegangan permukaan dari zat cair tersebut. Nah, hubungannya tegangan permukaan tadi dengan kapilaritas kita bahas di bab ini ya. Kita bahas dulu mengenai kapilaritas. Kapilaritas bisa kalian baca di sini, disebut juga gaya kapiler ya. Jadi kalau gaya pasti nanti satuannya dalam satuan Newton ya. Gaya kapiler atau kapilaritas itu adalah gejala atau peristiwa menyerapnya air melalui celah-celah sempit atau melalui pipa kapiler. Contoh yang paling sederhana, misalnya minyak tanah yang berada di dalam kompor ibumu ya, misalnya. Tapi sekarang kan gas ya, boleh. Nah, minyak tanah yang berada di dalam kompor minyak melalui pipa-pipa sumbu dari minyak tanah itu, minyak tanahnya akan bergerak naik melalui sumbu kompor atau melalui kain yang berpori-pori tadi ya, sehingga kompornya ketika kita nyalakan sumbunya yang sudah minyaknya naik ya, minyaknya melalui pipa melalui sumbu kompor tadi bisa dinyalakan ya. Itu yang disebut dengan peristiwa atau gejala meresapnya air melalui suatu celah-celah sempit yang kita sebut dengan gaya kapiler atau kapilaritas ya. Nah, hubungan kapilaritas itu ada pada gaya kohesi dan adesi. Kita ingatkan dulu apa itu gaya kohesi. Gaya kohesi merupakan gaya tarik-menarik antar molekul dalam zat yang sejenis. Berarti bisa kalian simpulkan nanti yang adesi yang tak sejenis ya. Kita baca. Sedangkan gaya tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis dinamakan dengan gaya adesi. Ingat ya, kohesi gaya tarik-menarik molekul yang sejenis, sedangkan adesi gaya tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis. Misalnya, kita tuangkan air ke dalam gelas ya. Gaya kohesi yang terjadi itu antar molekul air. Jadi molekul-molekul air yang di dalam gelas itu akan mengalami gaya kohesi atau gaya tarik-menarik. Kenapa? Jadi antara air dengan air akan ada gaya tarik-menarik ya. Sedangkan gaya adesinya yang mana? Gaya adesinya adalah gaya antar molekul air dengan molekul gelas ya. Karena dia tak sejenis. Tadi gaya adesi adalah gaya tarik-menarik pada molekul yang tidak sejenis ya. Jadi kalau gaya adesinya pada
contoh tadi adalah gaya tarik menarik antara molekul air dengan molekul gelas, ya. Nah, lanjut. Ketika gaya kohesi molekul cairan lebih kuat daripada gaya adhesi, ya, gaya tarik menarik antar molekul cairan dengan molekul gelas, maksudnya gaya adhesinya, ya, maka permukaan cairan yang akan membentuk lengkungan ke atas. Contoh, untuk kasus ini ketika air berada di dalam gelas, biasanya dikatakan bahwa air membasahi permukaan gelas. Sebaliknya, apabila gaya adhesi lebih kuat, maka permukaan cairan akan melengkung ke bawah. Ya, contohnya ketika air raksa berada di dalam gelas. Oke, kita lihat gambar di sini. Nih, ini gaya adhesi yang terjadi lebih kecil daripada gaya adhesi, sehingga permukaan air terhadap gelas ini gelas yang hitam ini gelas, akan membentuk lengkungan ke bawah. Kenapa hal itu terjadi? Karena sudut yang dibentuk lebih kecil dari 90 derajat. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi pada molekul H2O, air, ya. Sehingga ketika permukaan lengkungan ini terhadap media wadahnya akan membentuk suatu ketinggian yang disebut dengan kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa. Nih, yang disimbolkan dengan huruf Y, ya. Selisih, namanya selisih itu mungkin naik, mungkin turun, ya. Itu terjadi pada H2O kalau gaya kohesinya lebih kecil dari gaya adhesi, ya. Contohnya pada peristiwa H2O yang berada di dalam suatu wadah, lalu kita celupkan suatu pipa, maka akan membentuk suatu kelengkungan ini akan membentuk suatu sudut yang lebih kecil dari 90 derajat, ya. Nah, sedangkan kalau gaya kohesinya lebih besar dari gaya adhesi, ya, itu terjadi pada zat apa lagi? Ya, betul, air raksa tadi. Maka dia akan membentuk suatu lengkungan ke bawah. Kalau ini lengkungan ke atas, ini lengkungan ke bawah, ya. Kalau ini cekung, ini cembung. Oke. Masih punya selisih Y, kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa, ya. Di mana sudut yang dibentuk terhadap bidang cembung ini nilainya lebih besar dari 90 derajat. Ya, itu terjadi karena gaya kohesinya lebih besar dari gaya adhesi. Nah, peristiwa ini terjadi pada zat air raksa, ya, zat cair air raksa. Oke, di sini untuk mencari nilai Y, kenaikan atau penurunan dari zat cair dalam pipa, dirumuskan adalah Y sama dengan 2 kali gamma, ini bukan Y ya, gamma ya, gamma kali cos theta dibagi rho itu massa jenis ya, massa jenis zat cairnya, G itu gravitasi, R itu adalah jari-jari dari tabungnya, ya, tabung kapilernya, ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke viskositas. Viskositas satu adalah kekentalan suatu zat cair. Jadi contoh yang paling sederhana ya misalnya oli. Oli itu adalah zat cair yang mempunyai kekentalan dibandingkan dengan air. Semakin kental suatu zat cair, maka gaya hambatannya atau gaya Stokes, ingat kalau gaya nanti satunya Newton, ya. Semakin besar juga. Jadi semakin kental dari zat cair tersebut, gaya hambatnya atau disebut dengan gaya Stokes akan semakin besar, ya, semakin kental, ya. Dirumuskan dengan gaya Stokes itu adalah sama dengan 6
kali nu itu adalah koefisien viskositas, kali R itu jari-jari bola yang dilepaskan. Jadi nanti untuk mencari nilai gaya hamba, ya harus ada benda yang dimasukkan pada zat cair tersebut. Nah, jari-jari bari benda itu, misalnya kita anggap bola, ya, maka jari-jari bola itu adalah R. Kali V itu adalah laju benda yang dimasukkan ke dalam zat cair yang kental tadi, ya. Maka nanti kita bisa mencari, misalnya diminta gaya hambatnya sekian, kekentalannya, koefisien viskositasnya sekian. V udah tau lah 3,14 atau 22/7 ya. Terus jari-jari bolanya sekian. Berapakah kelajuan dari bola atau benda itu ketika berada di suatu zat cair yang mempunyai kekentalan tertentu? Maka kamu nanti bisa mencari kelajuan bola tersebut, ya. Kira-kira semakin besar atau semakin kecil kalau semakin kental zat cairnya, kelajuannya. Jadi kalau suatu benda kita masukkan kedua zat cair yang punya kekentalan yang berbeda. Nah, misalnya yang satu oli, satu lagi apa ya? Yang lebih kental lah, yang lebih kental dari oli. Nah, kira-kira mana yang lebih lambat lajunya? Yang oli atau yang lebih kental tadi? Kira-kira gimana? Ya, sudah punya jawaban? Jadi gini, kalau kita mencari nilai laju, ya, berarti 6 nu V R kita pindah ruas. Kalau kita pindah ruas kan menjadi Vs per dibagi 6 nu kali V kali R. Nah, tadi kalau nu-nya semakin kental, semakin besar nilainya, kira-kira lajunya semakin cepat atau lambat? Siapa yang jawab lambat? Itu yang betul. Ya, kalau semakin kental atau semakin besar nilai nu, maka tentu V-nya akan semakin kecil, lajunya semakin lambat gitu. Ya. Oke. Nah, bila bola dalam fluida mencapai kesetimbangan, maka kecepatan bola konstan. Kecepatan ini disebut dengan kecepatan terminal. Dirumuskan dengan ini. Vt sama dengan 2 kali G, ini G ya, gravitasi. R kuadrat, R itu jari-jari dari benda atau bolanya tadi, dibagi 9 nu. Nu itu adalah tadi koefisien viskositasnya ya. Terus dikali dengan rho B, massa jenis benda, dikurang dengan rho A, massa jenis zat cairnya. Ya, zat cair itu bukan berarti air ya, bisa yang lain-lain. Oke? Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Air yang massa jenisnya 1 gram cm3 per cm3 dapat menaiki dapat menaiki pipa kapiler sehingga ketinggiannya 10 cm. Ketika diameter tabung 0,8 mili dan sudut kontak air dalam tabung 60 derajat, hitunglah besar tegangan permukaan. Oke, ini berarti berkaitan dengan kapilaritas tadi. Oke, kapilaritas tadi, rumusnya ini kan. Y sama dengan 2 kali gamma kali cos theta per rho G R. Oke, nah di sini sudah ada sebenarnya. Nih, yang bawah ini ya. Tapi yang ditanya bukan Y, bukan kenaikan atau penurunan dari zat cair terhadap pipa. Tapi yang ditanya adalah nilai tegangan permukaan. Yang kata ibu tadi, hubungannya antara dengan kapilaritas ini, ya. Jadi gamma yang ditanya. Gamma maka rumusnya kita harus ubah dulu, ya, sehingga kita dapatkan gamma sama dengan ini kurang Y ini, ya. Benar-benar. Ini kali ini benar. Y ini kan pindah ruas. Rho kali G kali R pindah ruas ke sini kan berarti Y kali rho kali G kali R per ini tinggal kan gamanya ditanya tinggal 2 cos theta. Nah, ini sudah diketahui ada
Ingat ya, kalau nilai rho air itu 1 gram per cm kubik kalau satuannya ini. Kalau satuannya kilogram per meter kubik, maka nilainya 1000. Terus nilai kenaikan atau penurunannya adalah 10 cm. Nah, kalau diubah ke meter berarti bagi 100, kita dapatkan 0,1 meter. Terus diameter tabung tadi, jari-jari, hubungannya nanti dengan jari-jari ya, itu 0,8. Berarti kalau jari-jarinya tinggal bagi 2. 0,8 bagi 2 kan 0,4 mm. Ubah ke meter dibagi 1000. Nah, maka hasilnya 0,0004 meter. Cos theta atau cos 60 derajat itu nilainya setengah. Nah, kan yang ditanya tegangan permukaan gamma. Tinggal kamu masukkan aja Y-nya 0,1, Rho-nya 1000, G-nya 10, R-nya 0,0004 dibagi 2, cos theta-nya setengah. Maka akan nanti kamu akan dapatkan 0,4. Nah, ini contoh soal tentang kapilaritas. Nah, Ibu untuk tugas hari ini adalah silakan kalian cari satu contoh soal mengenai viskositas. Kan viskositas tadi belum ada contoh soalnya, ya. Cari nilai yang hubungannya dengan mencari yang ditanya adalah laju bola dalam zat cair yang kental tadi. Ya, bukan gaya hambatnya, tapi yang Ibu minta adalah laju bola dalam zat cair tersebut. Oke, paham? Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Silakan dicatat materinya di dalam buku catatan kalian. Ya, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.